Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selamat malam teman-teman yang menyaksikan secara live. Halo, saya say hi buat kamu. Ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Ya, semoga suatu saat kita bisa dipertemukan oleh Allah, dimudahkan dalam pertemuan dan bisa berjabat tangan langsung mengambil manfaat dari keilmuan yang saya sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu buat kamu semuanya, baik yang nonton secara ulang ya. Kemudian Allah tenangkan hatinya dan Allah angkat semua kesusahannya dan Allah ganti dengan kebahagiaan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya, supaya kamu dapat notifikasi atau pemberitahuan saat saya update video terbaru seperti layaknya video saat ini. Informasi seminar online saya adakan tanggal 26 Agustus ini menarik banget dengan tema rahasia jalan kaya yang akan mengupas banyak hal tentang keilmuan bagaimana menggali potensi di dalam diri dan menghidupkan kembali magnet di dalam diri kita, lebih-lebih magnet uang. Di sana kamu akan mendapatkan materinya dan ada terapi langsung dari saya. Segera daftarkan diri kamu dan hubungi nomor yang tertera di layar monitor kamu. Yang kedua, untuk yang offline saya adakan pada tanggal 15 Oktober di Surabaya. Untuk informasi lebih jelasnya, hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Untuk di Jakarta, tanggal 10 Desember ini bakal keren banget ya di Surabaya dan di Jakarta. Kita akan kupas semuanya, baik itu materinya dan bagaimana cara prakteknya. Itu offline ya, ketemu saya nanti di tempat yang sudah kami tentukan. Yang spesial lagi yaitu kelas online. Kalau kelas kan durasinya panjang ya, artinya belajar secara total. Saya adakan durasinya selama 6 bulan. Di sana kamu akan dapat ilmunya, sudah pasti ilmu kebaikan, ilmu yang akan bermanfaat untuk apa? Untuk dirimu sepanjang masa. Nah, untuk pendaftarannya silahkan langsung hubungi nomor telepon atau nomor WA yang tertera di layar monitor. Edukasinya selama 6 bulan sekali lagi nih, dengan pertemuan terjadwal secara online. Baik, persingkat saja, nggak usah panjang-panjang karena sudah panjang. Kita akan bahas atau saya akan berikan cara bagaimana caranya memulai keilmuannya, mempraktekkan keilmuannya. Karena banyak sekali yang masih bingung dengan bagaimana cara mempraktekannya. Sebenarnya dimulai dari mana sih? Itu yang banyak menjadi pertanyaan. Bingung Gus, sudah banyak video yang Gus upload, saya juga tonton, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Mau ikut kelas nggak punya uang Gus, atau mau ikut kelas eman dengan duit. Mau perubahan tapi eman. Baik, nggak apa-apa, saya bocorkan di YouTube. Kita kupas satu persatu caranya. Yang pertama, nah ini yang suka kacau, perbaiki kosakata. Kosakata kita atau kata-kata kita yang setiap hari kita ucapkan itu sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Mengapa? Nah, kan begitu. Harus ada pertanyaan dong. Kenapa kok begitu Gus? Jadi nggak langsung ditelan mentah ilmunya. Yang pertama, kata itu memiliki energi. Orang zaman dulu mengatakannya kata itu memiliki ruh. Ada ruhnya, ada kekuatannya, ada energinya. Baik itu kata-kata negatif ataupun kata-kata positif. Hanya saja yang banyak tidak disadari, bukan tidak diketahui ya, banyak tidak disadari. Ketika kata negatif yang keluar, karena saya tadi mengatakan sama-sama memiliki kekuatan atau energi yang kuat, ketika kata negatif yang terucap, maka itu akan mendatangkan atau menarik atau menjadikan kehidupan kita menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya adalah ketika kita mengucapkan kata-kata yang positif, maka kita mengundang, menarik hal positif datang dalam kehidupan kita. Life is the choice katanya kan begitu. Kehidupan adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Jadi kamu yang tentukan kamu mau baik atau buruk. Saya rasa semua orang ingin hidupnya baik, tapi anehnya terjebak dengan kosakata atau kata-kata yang negatif, yang gak nyambung. Kalau yang positif, positif, yang negatif, negatif. Nggak mungkin ngomong atau merasakan sesuatu yang negatif, tapi yang datang positif. Hampir tidak mungkin. Baik, itu yang pertama, memperbaiki kosakata. Yang kedua, memperbaiki hati, ya luka batin dan prinsip di masa lalu. Nggak akan ada habisnya ngebahas ini karena kita hidup bersosial, pastilah kita ada rasa enak dan tidak enak di dalam bersosial. Saya akan bahas dari luka batinnya dulu sedikit ya, tidak banyak-banyak karena waktunya sangat terbatas, tapi insya Allah ini akan bermanfaat. Jadi luka batin itu sebenarnya hasil dari apa yang kita pikirkan. Cikal bakal loh ya.
kita mendapatkan data melihat, mendengar, merasakan. Oke, baik itu melihat orang yang disayang disakiti oleh orang lain, katakanlah misalkan orang tua kita, ibu kita disakiti oleh ayah kita, atau ayah kita direndahkan oleh ibu kita, dan itu menjadi keberpihakan. Kalau kamu berpihak, kamu akan melaknat atau tidak suka pada satunya. Misalkan ibu disakiti, kamu tidak akan suka kepada bapak. Kalau bapak yang direndahkan, kamu tidak suka kepada ibu. Nah, hal ini bisa menjadi cikal bakal pemicu munculnya atau dirasakannya luka batin. Kamu boleh tanya pada psikolog yang lebih paham kalau masih ragu dengan apa yang saya sampaikan, karena saya merasa tidak punya kompeten di sini. Ini bagiannya psikolog sebenarnya. Tetapi dari klien yang banyak sudah saya dengarkan ceritanya, ternyata luka batin banyak terbangun atau muncul dari hal tersebut yang saya ceritakan tadi. Itu eksternal. Nah, kalau internal, kita yang merasakan sendiri, kita konflik dengan orang lain, lalu kita timbul benci, timbul rasa nggak suka, dan itu tertanam dalam hati begitu lama. Kenapa tidak bisa menerapkan ilmu ini kalau punya luka batin, Gus? Ya tadi saya katakan bahwa fokusnya menjadi beda. Harusnya fokus pada hal positif, pada impian, dengan rasa senang dan bahagia, itu kendaraannya, tetapi malah kita merasakan hal yang semestinya tidak kita rasakan, yaitu luka. Dengan kesedihan, dengan kekecewaan, dengan dendam yang ada. Bahaya gitu. Nah, pertanyaan sederhananya, kalau kamu menyayangi atau mencintai dirimu sendiri, mestinya kamu akan fokus pada kebaikan yang akan memberikan manfaat untuk dirimu sendiri, bukan pada sesuatu yang negatif. Itu yang kedua. Baik, poin yang kedua dari yang kedua, tadi kan luka batin, ini juga ada mental block. Mental block itu terbangun oleh prinsip, dan itu yang harus diruntuhkan dulu. Jadi semuanya berproses, teman-temannya, nggak bisa bim salah bim. Prinsip di masa lalu yang menolak keinginan kita saat ini. Prinsip masa lalu yang menghalangi keinginan kita saat ini bisa kita raih. Itu harus disingkirkan. Dan prinsip-prinsip yang paling banyak dirasakan orang itu, yang pertama biasanya uang nggak dibawa mati. Ini prinsip. Kalau butuh sesuatu harus hutang. Maka jaga hubungan baikmu dengan bank. Tapi kita nggak pernah diedukasi harusnya menjaga hubungan baik dengan Allah. Kalau kita menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah akan cukupkan semua kebutuhan kita. Nah, bagaimana caranya menjaga hubungan baik dengan Allah? Ya, dengan menjaga hati, dengan banyakin syukur dan lain-lain. Nanti akan ada poin yang saya jelaskan terkait poin yang kedua ini tentang mental block ya. Jadi perbaiki prinsip di masa lalu dan atasi segera luka batin. Yang ketiga, berbuat baik pada orang sekitar dan berbaik sangka pada Allah terkait orang-orang di sekitar. Nah, dan buat kamu yang menyakiti, yang hobinya nyakitin orang, itu bukti bahwa kamu nggak sayang terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak akan mendapatkan faedah dari sana ketika kamu membenci orang lain. Terlepas kamu dalam konteks yang salah atau benar. Saya tidak bahas baik dan tidak baiknya atau salah dan benar. Saya nggak bahas bagian itunya. Tapi bagaimanapun ketika kamu menyimpan luka, menyimpan benci, berburuk sangka pada orang lain, itu tetap akan merugikan buat kamu. Dan untuk kamu yang hari ini merasa tersakiti, percayalah, kalau benar-benar kamu merasa tersakiti dan realitanya kamu yang disakiti, ada Allah yang akan melindungi kamu. Sujud saja ke Allah, doakan orang tersebut. Gitu ya. Ini saran dari saya, ini nasihat dari saya, doakan orang tersebut. Karena apa? Ketika kamu mendoakan itu, kamu akan mendapatkan doa yang sama. Artinya kamu akan mendapatkan kejadian sesuai dengan apa yang kamu doakan. Gitu. Allah lebih tahu apa yang pantas untuk mereka yang menyakiti kita. Jadi berbaik sangka. Nah, ada juga orang-orang yang dasarnya memang masalah hatinya. Ini ada tetangga nggak ngapa-ngapain, tetangga nggak nyakitin, nyinggung juga enggak. Tapi karena tetangganya merasa, atau bukan merasa ya, kelihatan lebih baik kehidupannya daripada dia, daripada kamu, lalu kamu iri. Nah, ini penyakit. Jujur ini penyakit. Memang fisik baik-baik aja, tapi secara tidak langsung kamu sedang investasi penyakit dalam hatimu yang kemungkinan besar kebanyakan akan berimbas pada fisikmu. Jadi wajib untuk berbaik sangka kepada orang lain. Nah, sekarang berbaik sangka kepada Allah maksudnya gimana? Berbaik sangka kepada Allah adalah dengan meyakini bahwa doamu akan terkabul. Udah simpel begitu. Kalau berbaik sangka kepada Allah adalah berbaik sangka bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mulailah beraktivitas dengan kualitas syukur yang sebaik-baiknya sepanjang hari. Ya, sama dengan nasihat saya yang sebelumnya, video sebelumnya.
sepanjang hari bersyukur. Bangun subuh sampai menjelang tidur banyakin syukur tanpa keluhan sepanjang hari selamanya. Ini saya bicara eksperimen bagaimana bisa menerapkan ilmunya atau dari mana langkah-langkah agar kita bisa menerapkan ilmunya keberlimpahannya. Lalu yang terakhir adalah sedekah. Rajin-rajinlah sedekah, bukan kuantitas tapi kualitas. Kalau kualitasnya baik, pasti kuantitasnya juga akan menambah dan baik. Jadi urutan-urutan ini dari poin 1 sampai 5 jika kamu lakukan setiap hari, jujur saya cuma mau mengatakan, bohong kalau kamu tidak dapat keberlimpahan, bohong besar kalau kamu tidak dapat keajaiban, dan bohong besar kalau Allah tidak bahagiakan hatimu. Saya berani mengatakan demikian karena memang ini prinsip pasti. Kalau pasti kamu lakukan, benar-benar kamu lakukan dan benar-benar kamu rasakan, sekali lagi saya katakan, bohong itu kebahagiaan gak datang kepada kamu. Dan saya yakin kebahagiaan, keberuntungan, keberlimpahan, dan keajaiban itu pasti datang kepada kamu. Saya katakan pasti. Terima kasih teman-teman, selamat praktek. Kalau nggak ngerti, kalau masih bingung, putar ulang video ini. Ambil pulpen, ambil kertas, tulis per poin. Tulis juga penjelasannya. Lalu sibuklah dalam praktek dan sibuklah memperbaiki diri. Bisnismu akan jalan dengan sendirinya, kemudian rezeki akan datang dengan sendirinya. Percayalah karena itu bagian dari janji Allah. Terima kasih, selamat praktek. Sampai ketemu di video berikutnya bersama saya Bagus Baraja, dan video berikutnya akan upload besok jam 12:30. Senang bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.